Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Ekonomi Mikro Islam, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Leni Laili Nikmah, Ayu Nawangsih, Intan Nurlalatul Nikmah akan membahas materi mengenai efisiensi alokasi dan distribusi pendapatan. A. Pertukaran dan keseimbangan konsumsi antar individu. Ini dapat diasumsikan sebagai dua individu yang mengonsumsi dua macam komoditas yang total penawarannya tetap. Pada gambar 12.1, panel A dan B adalah ruang konsumsi untuk masing-masing individu. Titik origin atau titik awal konsumsi untuk individu A dapat kita sebut sebagai OA, dan untuk individu B dapat kita sebut sebagai OB. Dalam keseimbangan konsumsi antar individu dapat digabungkan dengan dua ruang konsumsi dalam satu kesatuan. Dengan cara yang termudahnya yaitu memutar ruang konsumsi individu hingga 180 derajat. Maka mendapatkan sebuah kotak yang berisikan ruang konsumsi untuk kedua individu. Dan tidak mengubah letak titik origin, maka titik origin individu 2 terletak di sebelah pojok kanan atas. Apabila tingkat konsumsi semakin jauh dari titik origin, baik OA maupun OB, maka semakin tinggi pula tingkat kepuasan konsumsi. Dan dapat kita asumsikan ada dua komoditi yang dikonsumsi oleh individu A dan B, yaitu beras dan gandum. Jumlah konsumsi untuk beras diilustrasikan dengan garis horizontal atau X dan gandum dengan garis vertikal atau Y. A dan B adalah sama dengan total penawaran beras atau X, demikian pula dengan konsumsi gandum. Dalam literatur kontemporer, kotak dalam ruang konsumsi untuk menganalisis pertukaran dua komoditi dari kedua individu tersebut disebut dengan Edgeworth box. Individu A maupun individu B akan mengkombinasikan kedua komoditas tersebut sesuai dengan preferensi dan endowment yang dimiliki. Konsumsi untuk individu A yaitu CA sama dengan CAX dan CAY, di mana CAX mempresentasikan konsumsi untuk beras atau X dan CAY untuk konsumsi gandum atau Y. Kemudian untuk individu B, poin keseimbangan konsumsinya dituliskan CB, yaitu CBX dan CBY. Keadaan CA dan CB adalah tingkat konsumsi yang fair, maka hal ini yang dimaksud dengan alokasi. Pada gambar ini dapat dilihat pada panel A dan B diperlihatkan bahwa seorang konsumen akan berusaha meningkatkan tingkat kepuasan konsumsinya dengan cara memilih tingkat konsumsi pada garis indifference curve yang paling jauh dari titik originnya. Dengan melakukan analisis terhadap dua orang dan mengasumsikan bahwa total komoditi yang tersedia akan dibagi di antara kedua konsumen tersebut, maka dibuatlah sebuah kotak untuk memperlihatkan ruang konsumsi masing-masing konsumen. Hal ini disebut kondisi equilibrium apabila telah tercapai tingkat konsumsi untuk masing-masing konsumen telah optimal. Pada kondisi ini, bila salah satu konsumen meningkatkan konsumsinya, maka secara otomatis akan mengurangi konsumsi pihak kedua. Pada gambar 12.1, box adalah suatu box ruang konsumsi kedua konsumen yang telah dilengkapi dengan kurva indifference. Perhatikan bahwa IC untuk individu A diberi tanda ICA, sedangkan individu B diberi tanda ICB. Walau ICA berwujud cekung dan ICB berwujud cembung, namun pada kurva tersebut mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. Untuk meningkatkan kepuasan individu A akan berusaha mengonsumsi pada kurva IC yang paling jauh titik origin A. Misalkan ICA kuadrat lebih tinggi dari ICA pangkat 1. Begitu juga bagi konsumen B, pada kurva ICB kuadrat memiliki tingkat kepuasannya lebih tinggi daripada ICB pangkat 1. Tingkat keseimbangan untuk konsumen A dan B terjadi bila kurva ICA berpotongan atau bersinggungan dengan ICB.
Namun, tingkat keseimbangan tersebut belum tentu memenuhi syarat dari Pareto optimal. Efisiensi alokasi sering disebut dengan istilah Pareto efisien. Pareto adalah ekonom Italia yang menulis konsep ini. Suatu alokasi dikatakan Pareto efisien apabila barang-barang yang tidak dapat dialokasikan ulang untuk membuat keadaan seseorang lebih baik tanpa membuat keadaan orang lain lebih buruk. Dalam ekonomi konvensional, keadaan ini dikenal sebagai efficient allocation of good, di mana alokasi barang-barang dikatakan efisien apabila tidak seorang pun dapat meningkatkan utility-nya tanpa mengurangi utility orang lain. Situasi ini dianggap lebih efisien karena pada situasi lain masih terdapat peluang untuk meningkatkan kegunaan seseorang tanpa mengurangi kegunaan orang lain. Misalnya ketika Firman dan Ryan mempunyai 10 makanan dan 6 pakaian. Awalnya Firman memiliki 7 makanan dan 1 pakaian, sedangkan Ryan memiliki 3 makanan dan 5 pakaian. Bagi Ryan, ia bersedia memberikan 3 unit pakaian untuk mendapatkan 1 makanan. Sedangkan Firman, ia bersedia memberikan setengah pakaiannya untuk mendapatkan 1 makanan. Karena Firman lebih menyukai pakaian daripada Ryan, maka keduanya dapat lebih tinggi utility-nya dengan melakukan pertukaran. Selama marginal rate of substitution dari Firman dan Ryan berbeda, maka mereka akan terus melakukan pertukaran karena keduanya dapat terus meningkatkan utility-nya. Atau dapat dikatakan selama MRS-nya berbeda, maka alokasi belum dikatakan efisien. Landasan moral menurut Islam mengenai distribusi pendapatan. Distribusi merupakan suatu usaha penyaluran barang dan jasa dari konsumen kepada produsen sehingga penggunaannya sesuai dengan yang dibutuhkan. Distribusi dalam Islam pada hakikatnya mempertemukan kepentingan konsumen dan produsen dengan tujuan kemaslahatan umat. Pelaku distribusi kini telah menjadi pelaku ekonomi dominan di samping konsumen dan produsen. Distribusi dalam pandangan Islam didasarkan pada 2 nilai manusiawi yang sangat mendasar dan penting, yaitu nilai kebebasan dan nilai keadilan. Ada beberapa konsep Islam yang terdapat dalam Al-Quran yang berkaitan dengan distribusi pendapatan. Yang pertama, kedudukan manusia yang berbeda antara satu dengan yang lainnya merupakan kehendak Allah. Nah, hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-An'am ayat 165. Yang kedua, pemerintah dan masyarakat mempunyai peran penting untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat yang dijelaskan dalam Quran Surah Az-Zariyat ayat 19. Yang ketiga, Islam menganjurkan untuk membagikan harta lewat zakat, sedekah, atau infak guna menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7. Peran pemerintah dalam distribusi pendapatan. Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami, yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai wasit atas permintaan pasar saja, tetapi berperan aktif bersama-sama pelaku pasar yang lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen, sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar. Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi 2, yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme non-ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif. Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam. Kedua, peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar. Ketiga, peran yang mengacu pada konsep Al-Hizbah pada masa Rasulullah sebagai lembaga khusus yang berfungsi untuk mengontrol pasar dari praktek-praktek yang menyimpang.
Dengan ketiga peran ini diharapkan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi, karena posisi pemerintah tidak hanya sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial. Sedangkan mekanisme non-ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif, melainkan aktivitas non-produktif seperti pemberian hibah, sedekah, zakat, dan warisan. Mekanisme non-ekonomi juga diperlukan karena adanya faktor-faktor penyebab non-alamiah, seperti adanya penyimpangan mekanisme ekonomi. Penyimpangan mekanisme ekonomi seperti monopoli, penyimpangan distribusi, penimbunan, dan sebagainya yang dapat menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan. Untuk itu diperlukan peran pemerintah untuk mengatasi berbagai permasalahan ekonomi tersebut. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Jawi antara lain 1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan. 2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik. 3. Pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan. 4. Pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain. Peran pemerintah atau negara juga sangat diperlukan dalam memastikan kelancaran distribusi dalam merealisasikan kesejahteraan dan keadilan. Peran pemerintah ini sebenarnya telah dirumuskan oleh Ibnu Khaldun yang selanjutnya dikembangkan oleh Capra yang terkenal dalam kebijaksanaan politik pembangunan, teori daur keadilan, atau sering disebut dengan Dynamic Model of Islam, model dinamika. Model dinamika adalah sebuah rumusan yang terdiri dari 8 prinsip kebijaksanaan politik yang terkait dengan prinsip yang lain secara interdisipliner dalam bentuk kekuatan bersama dalam satu lingkaran. Rumusan ini mencerminkan karakter interdisipliner dan dinamis dari analisis Ibnu Khaldun yang menghubungkan semua variabel-variabel sosial, ekonomi, dan politik termasuk syariah, kekuatan politik atau governance, masyarakat atau nation, kekayaan atau sumber daya atau wealth, pembangunan atau growth, dan keadilan atau justice. Dengan demikian, meskipun negara memegang peran penting dalam teori daur keadilan Ibnu Khaldun, namun hal ini tidak berarti menuntut karakter pemerintahan monolitik. Negara tidak boleh menjalankan otoritasnya secara semena-mena, tetapi justru negara harus menggunakan kekuasaannya untuk memungkinkan pasar berfungsi dengan baik dan menciptakan suatu lingkaran yang tepat bagi relasi pembangunan dan keadilan. Negara hendaknya menjadi lembaga yang berorientasi kepada kesejahteraan, moderat dalam berbelanja, menghormati hak milik orang lain, dan menghindari perpajakan yang membebani. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.